Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan penyiapan lahan konservasi. Mekanisasi pertanian telah menjadi bagian penting dari industri pertanian modern. Penggunaan traktor, bajak, dan peralatan mekanis lainnya telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian secara signifikan. Namun, mekanisasi pertanian juga memiliki beberapa dampak negatif pada kualitas tanah. Olahan tanah intensif dapat menyebabkan penurunan bahan organik tanah, pemadatan tanah, bahkan menyebabkan erosi tanah. Sebagian besar ahli sepakat pengelolaan tanah secara terus-menerus dan intensif dapat menyebabkan kerusakan pada lahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah konsep pengelolaan tanah konservasi. Teknik ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dengan meminimalkan gangguan pada struktur tanah dan ekosistemnya. Terdapat beberapa macam teknik pengelolaan lahan konservasi, diantaranya yaitu minimum tillage atau pengelolaan tanah minimal. Ini merupakan usaha untuk meminimalkan gangguan pada tanah, biasanya berupa goresan atau lubang kecil untuk memasukkan benih. Mulch tillage merupakan pengolahan tanah menggunakan mulsa. Metode ini meningkatkan residu tanaman di lapisan lahan. Tujuannya untuk menjaga kelembaban dan menekan gulma. Ridge tillage merupakan teknik pengolahan tanah per punggung atau per bedengan. Tillage atau pengolahan tanah strip merupakan teknik mengolah tanah hanya pada jalur tanam selebar 20-30 cm. Sisanya tetap tercover residu tanaman. Ini lebih intensif dibandingkan dengan penggunaan mulch tillage. Zero tillage atau tanpa olah tanah merupakan teknik budidaya tanpa ada pengolahan tanah sama sekali. Benih ditanam langsung menembus residu tanaman tahun sebelumnya. Konsep dasar dalam pengolahan lahan konservasi merupakan pemaduan beberapa cara memberikan perlindungan pada tanah, sehingga dapat menimbulkan keuntungan secara ekonomis, ekologis, maupun sosial. Tujuan pengolahan lahan konservasi yaitu membantu memecah gaya kinetik butir-butir air hujan yang jatuh sehingga mengurangi erosi. Mempertahankan struktur yang lebih baik sehingga air hujan dapat meresap lebih mudah atau meningkatkan daya kapasitas infiltrasi air hujan. Aliran air hujan yang tertahan di tanah akan mengurangi jumlah air yang mengalir di permukaan tanah sehingga erosi berkurang serta menjaga stabilitas agregat tanah. Alur pendekatan pengolahan lahan konservasi terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu pertama, klasifikasi kemampuan lahan. Tahap pertama ini bertujuan untuk mengelompokkan lahan berdasarkan kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan ketahanan terhadap erosi. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur tanah, jenis dan tingkat erosi. Langkah kedua yaitu evaluasi kesesuaian lahan. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti iklim, curah hujan, jenis tanaman, kebutuhan air tanaman, serta kecocokan tanaman dengan kondisi tanah. Langkah terakhir yaitu pemilihan teknik konservasi yang sesuai. Hal ini dapat didekatkan melalui pendekatan vegetatif, mekanik, maupun kimia. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan vegetatif merupakan teknik penggunaan tanaman atau sisa tanaman sebagai bagian dari pengolahan lahan. Contoh pendekatan vegetatif melalui strip cropping. Teknik ini melibatkan penanaman tanaman dalam garis-garis berselang dengan tanaman lain, atau dengan vegetasi penutup tanah. Contoh jagung ditanam pada satu barisan, kemudian barisan setelahnya berisikan tanaman serealia, dan barisan berikutnya berisikan hijauan pakan ternak. Rotasi tanaman, teknik ini melibatkan penanaman jenis tanaman yang berbeda pada lahan yang sama, secara bergantian. Pergiliran tanaman ini dapat membantu memutus siklus hama dan penyakit, termasuk mengurangi penggunaan pupuk. Sebagai contoh, rotasi antara kedelai, padi, dan bawang merah. Cover crop
Teknik ini melibatkan penanaman tanaman penutup tanah, biasanya dari golongan leguminosa di antara tanaman utama atau pada saat lahan tidak ditanami. Contoh penanaman tanaman legum Mucuna bracteata pada perkebunan sawit. Mulsa, teknik ini melibatkan penutupan permukaan lahan dengan bahan organik seperti jerami, serpihan kayu, atau kompos. Pendekatan mekanis merupakan konsep mekanis dalam pengolahan lahan. Misalnya penggunaan minimum tillage dengan hanya pengolahan pada area yang hanya ditanami saja. Contoh penerapan konsep mekanis dalam pengolahan lahan adalah pembuatan guludan dan guludan bersaluran pada lahan miring. Rerumputan atau perdu, pepohonan yang telah dipangkas ditanam pada guludan searah dengan garis kontur. Garis kontur merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Contoh lainnya adalah dengan pembuatan teras sering pada lahan miring. Pengolahan tanah kontur atau teras sering. Pengolahan tanah ini mengikuti garis kontur. Pada daerah yang lebih curam dapat menggunakan undakan-undakan pada lereng untuk memperlambat dan mencegah erosi. Pengolahan konservasi kimia adalah metode pengolahan tanah yang menggunakan bahan kimia untuk menjaga kesehatan tanah dan mencegah erosi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan bahan kimia dalam pengolahan tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya adalah penggunaan koagulan untuk membantu mengikat partikel tanah dan meningkatkan agregasi tanah, seperti pemberian aluminium sulfat atau tawas. Penggunaan flokulan yang membantu bahan kimia untuk memperbesar gumpalan tanah, agregat tanah, dan meningkatkan stabilitasnya. Contohnya adalah poliakrilamida. Koagulan dan flokulan walaupun sama-sama berfungsi untuk pengolahan air dan lumpur, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Koagulan berfungsi untuk menetralisir muatan partikel koloid yang tersuspensi dalam air, sehingga partikel-partikel tersebut dapat saling tarik-menarik dan menggumpal. Sedangkan flokulan berfungsi untuk memperbesar gumpalan partikel agregat tanah yang telah terbentuk oleh koagulan, sehingga gumpalan tanah tersebut lebih mudah diendapkan dan dipisahkan dari air. Penggunaan senyawa penstabil tanah seperti silika dan ligosulfonat, senyawa kimia yang membantu menjaga struktur tanah dan mencegah erosi. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana mengolah lahan secara konservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.